Besar apa yang berlaku dalam isu ambalat yang kuasanya sepenuhnya kepada menteri, sehingga sekarang kita ahli parlimen sama di sebelah sana sini tak tahu sebenarnya isi benda tersebut, yang mana di Indonesia mereka meraihkan kejayaan, habis di sini kita tahu apa isi. Adakah kerana kuasa yang begitu besar dan mutlak diberi kepada menteri. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk nonton salah satu video dari channelnya Hippo Academy teman-teman. Saya tampilkan di sini channelnya, mari kita kunjungi channel ini, kita dukung, kita ramaikan agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan di judul video kali ini, judulnya adalah DPR Malaysia berani tantang ajak duel Indonesia, tak perlu kompromi basa-basi soal ambalat. Nih, jadi ya yang dipermasalahkan ini tentang ambalat nih teman-teman ya. Jadi apa betul ya di video ini Malaysia ini ngajak duel Indonesia ini teman-teman. Nah sebelum saya putar videonya, saya mohon dukungannya dulu dari teman-teman semua ya yang baru mampir di channel saya ini. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Saya doakan teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa, permohonan teman-teman semua, dan Allah lancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah biar tidak penasaran, jadi langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini teman-teman. Besar apa yang berlaku dalam isu ambalat yang kuasanya sepenuhnya kepada menteri, sehingga sekarang kita ahli parlimen sama di sebelah sana sini tak tahu sebenarnya isi benda tersebut, yang mana di Indonesia mereka meraihkan kejayaan, habis di sini kita tahu apa isi. Adakah kerana kuasa yang begitu besar dan mutlak diberi kepada menteri. Satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan dan diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Sabah Naradana. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut. Tidak akan memberi sewenang-wenang hak. Ketegangan di perairan Ambalat makin menggila. Bukannya cari jalan damai, DPR Malaysia malah terang-terangan nantang Indonesia buat duel di laut. Ini bukan sekadar omongan kosong, tapi sebuah bentuk provokasi yang jelas-jelas melecehkan kedaulatan Indonesia. Padahal, ambalat bukan cuma soal batas wilayah, tapi juga menyangkut harga diri bangsa yang udah sejak lama berjuang buat mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Sayangnya, Malaysia seolah lupa kalau Indonesia sekarang bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan tanpa kompromi soal pertahanan negara langsung turun tangan buat ngebales sikap arogan dari negeri jiran tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Prabowo langsung ngasih ultimatum yang bikin pemerintah Malaysia berpikir ulang sebelum bertindak lebih jauh. Dengan nada tegas, beliau memperingatkan bahwa Indonesia nggak akan mundur sejengkal pun dari ambalat. Setiap tindakan provokatif yang dilakukan Malaysia bakal berhadapan langsung sama kekuatan penuh TNI. Kalau mereka nekat main api, mereka sendiri yang bakal terbakar. Tegasnya dalam sebuah pernyataan yang langsung menggema ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Ini bukan sekadar ancaman kosong, tapi janji tegas kalau Indonesia bakal mempertahankan haknya sampai titik darah penghabisan. TNI pun langsung gerak cepat buat nunjukin kalau Indonesia bukan cuma jago ngomong. Armada laut terbaik dikerahkan buat jaga perbatasan. Mulai dari kapal perang kelas fregat seperti KRI I Gusti Ngurah Rai dan KRI Sultan Iskandar Muda, sampai kapal selam canggih KRI Nagapasa yang siap mengintai setiap gerakan mencurigakan di bawah permukaan laut. Gak cuma itu, pasukan elit dari Marinir dan Kopaska juga udah siaga penuh di perbatasan. Siap buat turun tangan kapan aja kalau situasi makin memanas. Semua langkah ini bukan cuma ini ahli menyelam nih teman-teman ya, tapi sebagai pasukan bukti nyata
bahwa Indonesia nggak bakal kasih celah sedikit pun buat pelanggaran kedaulatan. Situasi makin panas ketika kapal patroli Malaysia terdeteksi masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. TNI AL yang lagi patroli langsung ngeh dan tanpa ragu kasih peringatan kapal via radio, Malaysia ini tanpa nyuruh izin kapal sering tersebut segera mundur. Tapi alih-alih menurut, kapal Malaysia malah makin nekat, melakukan manuver berbahaya buat ngelabui armada Indonesia. Gak mau buang waktu, KRI Sultan Taha Saifuddin langsung tancap gas, ngejar kapal tersebut dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan, kapal Malaysia justru kehilangan kendali dan akhirnya tenggelam sendiri akibat manuver ngawur mereka. Insiden ini jadi bukti konkret kalau Indonesia nggak bakal main-main dalam menjaga wilayahnya, dan siapapun yang berani melanggar bakal merasakan akibatnya. Berita soal ketegangan di Ambalat ini langsung nyebar ke seluruh dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia mulai mengamati situasi ini dengan serius. ASEAN yang selama ini berusaha menjaga stabilitas kawasan juga mulai terpecah. Ada yang terang-terangan mendukung Indonesia, sementara yang lain memilih diam dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia udah tegas dalam pendiriannya. Ambalat adalah bagian dari NKRI, dan gak ada satupun negara yang boleh macam-macam dengan kedaulatan kita. Apalagi, Ambalat bukan cuma kaya sumber daya minyak, tapi juga punya nilai strategis tinggi dalam geopolitik regional. Di dalam negeri, respons rakyat Indonesia pun luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat bersatu dalam satu suara. Dukung penuh TNI buat mempertahankan Ambalat. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan buat Indonesia. Dan para mantan prajurit TNI yang dulu pernah bertugas di perbatasan ikut buka suara. Mereka mengingatkan bahwa bangsa ini udah berulang kali menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan wilayahnya. Dan sejauh ini, gak ada satupun yang berhasil merebut tanah Indonesia. Sejarah udah membuktikan kalau negara ini gak gampang ditindas. Dan Malaysia harus sadar kalau mereka lagi berhadapan sama bangsa yang siap mati-matian mempertahankan tanah airnya. Meski situasi makin panas, Indonesia nggak serta-merta memilih jalur perang. Diplomasi tetap jadi senjata utama. Kementerian Luar Negeri bergerak cepat, mengirim nota protes keras ke Malaysia, dan menyampaikan peringatan di forum internasional. Perwakilan Indonesia di PBB juga dengan lantang menyuarakan bahwa tindakan Malaysia udah melewati batas dan bisa mengancam stabilitas regional. Dunia sekarang melihat sendiri bagaimana Indonesia nggak cuma kuat dalam pertahanan militer, tapi juga dalam strategi diplomasi. Tapi kalau Malaysia tetap keras kepala, tetap ngeyel dengan provokasinya, maka Indonesia nggak bakal ragu buat ngambil langkah yang lebih tegas. Sekarang bola panas ada di tangan Malaysia. Mereka bisa memilih untuk berhenti bermain-main dan mulai menghormati kedaulatan Indonesia, atau tetap nekat dan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Tapi satu hal udah jelas, Ambalat itu Indonesia, dan gak ada kekuatan asing manapun yang bisa seenaknya merebut apa yang udah sah jadi milik bangsa ini. Kalau mereka tetap berani, Indonesia siap buat ngebuktiin kalau kita bukan negara yang bisa dipermainkan. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, TNI tidak tinggal diam. Setelah insiden kapal Malaysia yang tenggelam akibat manuver berbahaya mereka sendiri, Indonesia langsung meningkatkan status siaga di perairan Ambalat. Armada tambahan pun mulai berdatangan, termasuk kapal perang kelas korvet dan fregat yang kini berpatroli tanpa henti. Ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tapi bentuk nyata dari tekad Indonesia dalam mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Presiden Prabowo Subianto sendiri memastikan bahwa strategi pertahanan Indonesia sudah dirancang matang, siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika Malaysia masih nekat memperkeruh suasana. Sementara itu, Satuan Elit Marinir dan Kopaska diperintahkan untuk memperketat pengawasan di seluruh jalur masuk yang berpotensi digunakan sebagai titik penyusupan. Operasi bawah laut juga mulai digencarkan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang bisa membahayakan stabilitas keamanan nasional. Di udara, pesawat tempur Sukhoi dan F-16 dikerahkan untuk melakukan patroli intensif.
memastikan bahwa ruang udara Indonesia tetap aman dari potensi Udah ancaman. siap perang kayaknya nih. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menjaga kedaulatan wilayahnya tanpa kompromi sedikit pun. Tak hanya di medan operasi, tekanan terhadap Malaysia juga datang dari jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengajukan nota protes keras ke pemerintah Malaysia, menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran di Ambalat akan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan nasional. Bahkan, Indonesia kini mulai melibatkan komunitas internasional untuk menyoroti provokasi yang dilakukan Malaysia. PBB, ASEAN, dan berbagai organisasi dunia mulai memantau perkembangan ini dengan lebih cermat, menyadari bahwa ketegangan ini bisa berujung pada konflik skala besar jika tidak segera diredam. Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin bersatu dalam menghadapi ancaman ini. Gelombang dukungan terhadap TNI terus mengalir baik dari dalam negeri maupun dari diaspora Indonesia di luar negeri. Aksi solidaritas muncul di berbagai kota, di mana rakyat dengan lantang menyerukan agar pemerintah tidak goyah dalam mempertahankan Ambalat. Media sosial pun dipenuhi seruan semangat nasionalisme yang terus viral. Ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia siap berdiri bersama dalam menjaga kedaulatan negara, tak peduli seberapa besar tekanan yang datang. Namun, bukannya menahan diri, Malaysia justru semakin agresif. Sejumlah kapal patroli mereka dilaporkan kembali mendekati perbatasan, seolah menantang kesabaran Indonesia. Tak ingin kecolongan, KRI Bung Tomo langsung bergerak cepat untuk menghadang. Setelah peringatan keras diberikan, kapal Malaysia akhirnya mundur, menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari bahwa Indonesia tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Tetapi pertanyaan besarnya kini adalah, apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan provokatif mereka? Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa Indonesia selalu mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik, tetapi bukan berarti Indonesia takut untuk bertindak jika situasi semakin tidak terkendali. Dalam sebuah pertemuan dengan petinggi TNI, beliau menyampaikan bahwa Indonesia harus selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak mencari perang, tetapi kita juga tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan kita, ujar Prabowo dengan nada tegas. Pernyataan ini bukan hanya untuk memperingatkan Malaysia, tetapi juga untuk memberitahu dunia bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Dari sisi pertahanan, Indonesia juga terus memperkuat aliansi strategisnya dengan negara-negara sahabat. Beberapa negara sudah menunjukkan dukungannya terhadap sikap tegas Indonesia dalam menghadapi konflik di Ambalat. Bahkan, beberapa analis militer internasional menilai bahwa Indonesia berada dalam posisi yang lebih kuat, baik dari segi kekuatan militer maupun strategi geopolitik. Jika Malaysia masih terus bermain api, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah Malaysia selanjutnya. Apakah mereka akan memilih untuk menghentikan provokasinya dan menghormati kedaulatan Indonesia? Ataukah mereka akan terus nekat menantang tanpa memikirkan akibat yang bisa mereka hadapi? TNI sudah bersiaga. Dan jika ada yang mencoba merongrong kedaulatan bangsa ini, mereka harus bersiap menerima balasan yang lebih keras. Oke teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan bagaimana cerita konflik di Ambalat ini teman-teman, antara Malaysia dengan Indonesia. Ini memang bukan yang pertama kali ya, jadi memang dari dulu juga konflik ini tuh udah sering terjadi teman-teman tentang Ambalat ini teman-teman ya. Jadi menurut cerita di video ini, Malaysia ini sekarang semakin menjadi dan semakin menantang ya dengan Indonesia ini teman-teman. Bahkan sering sekali ya kapal Malaysia ini lalu lalang tanpa izin di perbatasan Indonesia ini teman-teman.
Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dan juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya teman-teman, dan semoga kita diberikan kekuatan ya di bulan puasa ini, kita bisa menyelesaikan puasa ini sampai akhir Ramadan nanti teman-teman. Dan semoga kita juga dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Silahkan teman-teman kunjungi video original ini teman-teman, yang saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.